Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi soal UKK paket 2 ya. Jadi eh, di soal UKK paket 2 tahun 2021 tahun 2022 ini berbeda dengan soal yang kemarin ya, tahun 2020 2021. Nah, kita baca-baca dulu di sini. Untuk alokasi waktunya itu 8 jam. Penugasannya itu perorangan. Tugasnya itu instalasi dan konfigurasi jaringan. Nah, sini ada petunjuk umumnya, ada SOP-nya. Nah, kemudian daftar peralatan sini. Alat dan bahan yang kita butuhkan itu yang pertama ada PC client. Kemudian jumlahnya satu unit. Kemudian ada laptop. Kalau kalian tidak punya laptop, boleh pakai HP. Satu unit. Kemudian crimping tools untuk tipe RJ45, kabel tester untuk tipe RJ45 juga. Kemudian kabel UTP kategori 5 itu 3 meter. Konektor RJ45 itu 12 buah dan koneksi internet minimal 1 Mbps. Kemudian WiFi router board minimal di sini ya, minimal spesifikasi 941 series ya. Nah, untuk yang jelasnya router boardnya itu harus minimal ada wifi-nya ya, wifi on boardnya ya, minimal 941 sudah punya wifi on board. Kemudian di sini ada switch manageable. Nah, kebetulan kalau kalian tidak punya switch manageable, kalian boleh menggunakan mikrotik ya, mikrotik ya, minimal satu buah yang 5 port. Kalau yang ini yang RP941 ini yang ada wifi nya. Oke, itu untuk alatnya. Kemudian untuk langkah kerjanya, sini ada beberapa ketentuannya. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server internet tersebut di-share ke lab dan lab admin ya, admin dan lab jaringan klien melalui jaringan kabel dalam kurung non hotspot dan jaringan wireless atau hotspot. Nah, untuk ketentuannya yang pertama, VLAN ID 10 itu dia IP-nya 10.0.28 ya, menggunakan header 2. Kemudian VLAN ID 20 menggunakan header 3 dan hotspot. Kemudian untuk header satunya sesuaikan dengan ISP. Oke. Nah, untuk topologi seperti ini ya. Ini topologi menggunakan Cisco paket tracer. Nah, saya sudah perbaiki seperti ini gambarnya. Sini ada ISP internetnya, kemudian ada mikrotik utamanya atau yang seri RP yang ada wifi-nya ya, 941 ke atas. Kemudian pakai hotspot, ada wifi-nya ya. Kemudian ini ada mikrotik kedua yang digunakan untuk switch. Kemudian ada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kalau kita lanjut langsung saja kita ke setting mikrotiknya. Jadi langkah pertama di sini saya akan menggunakan 2 router ya, seperti di soal tadi. Saya akan menggunakan 2 router lama dengan mikrotik utama dan mikrotik sebagai switch. Oke, kita kembali.
Oke, jadi di soal ini di header 1 itu ada ketentuannya ya, terhubung dengan internet statik dengan format contoh ya. Jadi menggunakan statik ya, bukan DHCP ya, tidak menggunakan. Jadi header satunya itu tidak menggunakan DHCP ya, dia menggunakan statik. Oke, sekarang kita lanjut ke makrotiknya. Jadi makrotiknya ini sudah saya reset ya, pastikan sudah reset bersih. Nah, jadi langkah pertama sebelum saya setting, karena kita menggunakan dua router, maka di sini saya akan berikan nama pada masing-masing routernya. Saya ganti dulu namanya untuk router pertama. Apply. Oke, kemudian langkah berikutnya di sini berubah ya, pastikan makrotik utamanya. Nah, di interface ya, di langkah pertama kita setting interface-nya. Interface itu di sini saya cuma menggunakan dua header ya. Header satu itu untuk internet gateway dan header 2 itu untuk VLAN-nya. Dan saya aktifkan dulu ini untuk WLAN-nya. Pertama internet, di sini kita ganti namanya gateway. Baik, oke. Nah, untuk header 2-nya VLAN. Oke, kemudian di sini kita masuk di VLAN ya, VLAN tambah VLAN satu dengan nama ID 10, arahkan ke header 2 VLAN. Ini VLAN ID 10, apply. Oke, kemudian tambah lagi untuk VLAN ID 20, ID 20, kemudian interface-nya arahkan ke VLAN. Oke, ini sudah ada ya. Sekarang kita kembali ke interface nih, sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, langkah berikutnya setelah kita kasih nama pada masing-masing interface, sekarang kita kasihkan IP, alamat IP-nya. Caranya IP, kemudian masuk address, tambah kita sesuaikan dengan soal ya. Di soal itu untuk VLAN ID 10 dengan IP 10.0.28 ya, 192.168.10.0/28 akan ke dan ID 10. Oke, kita pakai satu di sini ya. Oke, satu, start dari satu supaya gateway-nya pakainya satu. Oke, networknya 0. Kemudian untuk VLAN ID 20 192.168.1.20.1/24, arahkan ke VLAN ID 20. Play. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan untuk gateway-nya. Nah, untuk masalah gateway header 1 internet ini, anggaplah kita belum tahu ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mendapat? Kita boleh cek ya, karena di soal itu menggunakan statik, jadi kita harus menggunakan settingan statik. Jadi di sini kita akan cari tahu berapa gateway dari IP address, IP dari gateway ya, tambah ini kita arahkan ke header 1, apply. Oke. Nah, di sini dapat 198.12.24. Oke, kita sudah tahu berarti gateway-nya itu 9.1.
hapus, balik ke IP, tambahkan 192.168.9. Nah, jadi untuk gateway-nya ini kalian harus sesuaikan dengan gateway yang kalian gunakan ya di sekolah ataupun di tempat kalian. Nah, untuk header 1 ada ketentuan di sini. X itu adalah sesuai nomor urut absen. Jadi sesuai dengan urut absen kalian. Anggaplah urut absen saya itu 11. Berarti /24. Arahkan ke header 1. Apply. Oke. Sudah bertambah ya. Kemudian langkah berikutnya kita buatkan lagi DNS dulu ya. DNS kita tambahkan di sini default DNS-nya 8.8.8.8.4. Kita pakai DNS Google, jangan lupa alarm request. Play. Oke. Kemudian kita tambahkan firewall NAT-nya, kemudian general out interface ada header 1, actionnya masquerade. Play. Oke. Kemudian kita tambahkan route-nya yang lupa route-nya. Jadi route-nya itu adalah gateway 998.9.1. pastikan sini reachable ya. Oke. Sudah. Close and close. Dan yang terakhir untuk VLAN ID ini kita tambahkan DHCP server ya untuk VLAN ID 10 dan 20 ini. Arahkan ke VLAN ID 10. Next. Oke, tambahkan lagi VLAN ID 20. Next. Oke. Nah, oke, close. Nah, kemudian kita tes dulu apakah sudah Nekrotik ini sudah connect belum. Oke ya, Nekrotiknya sudah connect internet. Kemudian untuk yang bagian wifi lagi ya sekarang, karena ada satu sudah, ada 2 sudah. Sekarang kita masuk di header 3 wifi nya. Nah, kita rubah ya namanya di sini. VLAN 1 hotspot play. Oke, sorry ya, wireless. Di station ini kita rubah jadi apa, bridge, karena kita mau fungsikan sebagai access point yang ini ya. Nah, kita mau fungsikan dia sebagai access point nih. Hotspot langsung ke HP atau ke laptop. Kemudian namanya di sini SSID itu namanya menggunakan, ada ketentuannya ya. Nih, hotspot nama peserta. Oke, nama peserta. Di sini saya menggunakan saja SMK Nah, saya untuk kalian yang mengerjakan ini, kalian gunakan nama lengkap kalian sesuai dengan nama absen kalian ya. Kalau saya ya, karena ini cuma tutorial, jadi saya menggunakan nama alias saja. Nah, kemudian kita apply. Oke. Nah, karena di soal itu ada security-nya, ada security nggak ada ya. Open ya, open. Sekarang kita kasihkan IP lagi, IP untuk hotspotnya 192.168.30.1/24 ya. 24 ya. Oke. 24 arahkan ke VLAN 1 hotspot, play. Oke, sudah. Sekarang langkah berikutnya kita setting hotspotnya. IP hotspot dan termasuk di server
tambah hotspot tetap, arahkan ke WLAN 1 hotspot. Next. Untuk DNS name nya kita lihat soal. Untuk DNS name nya itu tidak ada ketentuan ya, jadi kalau tidak ada ketentuan seperti ini kita gunakan saja n2 aros.net atau gunakan saja nama dari sekolah kalian. Dan next. Nah, untuk ketentuan user dan password di soal sudah ada ya, untuk user tamu dan untuk passwordnya guys. Oke, tamu, untuk usernya guys ya. Next. Oke, sekarang kita edit untuk passwordnya, kita hilangkan cookiesnya. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan ngetes untuk wifi nya. Di sini saya mau connect wifi ini ya, connect. Oke, jadi sudah connect di wifi nya. Tadi username itu tamu, passwordnya guys. Untuk ngetesnya, untuk tes wifi kalian boleh menggunakan pakai HP ya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang saya tes dulu mana mikrotiknya dengan IP berapa. Oke, 30 berarti saya menggunakan wifi ya, 31. Oke, sudah connect. Oke, sudah connect. Saya connect di sini. Nah, untuk sekarang mikrotik utama yang ini sudah selesai kita setting. Sekarang kita setting untuk mikrotik sebagai switch. Ini yang mengelola VLAN ini, VLAN di 10 dan 20. Oke, kita langsung masuk di mikrotiknya. Ini kita close ya. Ini mikrotik utamanya kita close. Oke, sekarang saya kasih pindah ya. Saya colok di sini kabel. Jadi ini kabel satu ya. Ini kabel satu tapi dua jalur. Ada dua jalur akses di sini. Ada VLAN 10 dan VLAN ID 20. Itulah fungsinya VLAN ya. Saya pindah dulu kabelnya. Oke, setelah saya colok, saya disconnect dulu untuk wifi nya. Jadi saya colok sini ya, saya menggunakan kabel 1 di header 4. Kenapa saya tidak menggunakan header 2 dan 3? Karena saya takutnya kalau menggunakan header 2 dan 3 itu saya disconnect terus. Nah, jadi saya menggunakan header 4 dan 5 yang kosong dari dipakai ini untuk setting header mikrotik sebagai switch. Oke, refresh. Oke ya, sudah kosong. Pastikan ini ada mikrotik sebagai switchnya atau mikrotik keduanya. Oke. Jadi pertemuan pertama saya kasih nama juga dulu supaya saya bisa bedakan yang mana mikrotik utama, yang mana sebagai switch. Mikrotik sebagai switch. Oke. Ya, sebagai switch. Nah, langkah pertama kita buat bridge, karena ini kita mau fungsikan sebagai switch ya. Nah, di sini saya connect di header 4 karena header 4 dan 5 saya tidak gunakan. Saya cuma gunakan 1, 2 dan 3. Nah, yang pertama kita masuk di
menu bridge, kemudian tambah bridge 1 dan play, kemudian oke. Dan kita pindah ke port, kita tambah di sini di enter 1 bridge 1 play. Oke, tambah ya semua sampai header 2 dan header 3, header 2 bridge 1, kemudian tambah header 3 bridge 1. Oke, ini sudah ada, sudah port. Angka berikutnya kita setelah portnya kita tambahkan, kita masuk di switch. Di switch ini sudah ada ya, switch address 88827, kemudian masuk di port. Nah, ini ada switch 1 2 3 4 5, kemudian header 1 karena dia mode trunk, maka kita harus rubah dan modenya itu kita secure ya. Kemudian untuk VLAN headernya itu kita add if missing, apply. Oke. Kemudian di sini untuk header 2 itu kita jadi secure. Dari sini kita karena dia mode apa namanya, mode akses, maka kita pilih alert strip. Kemudian VLAN ID-nya itu 10 ya, karena di sini di header 2 itu kita pasang untuk VLAN ID 10 sesuai di gambar topologi yang sudah kita buat. Apply. Oke. Kemudian header 3 sama secure, kemudian alert strip VLAN ID 2 apply. Oke. Setelah kita rubah mode portnya, jangan lupa untuk mendaftarkan dulu header VLAN ini ya. Jadi kita masuk di menu VLAN, tambah, kemudian di sini switch 1 dengan ID 10, kemudian portnya header 1 yang masuk, kemudian dia keluar di header 2, apply. Oke. Kemudian tambah lagi untuk VLAN ID 20, port header 1 yang masuk, kemudian dia keluar di header 3, apply. Oke. Nah, setelah kita sudah buatkan bridge, lalu kita tambahkan headernya, kemudian kita daftarkan VLAN-nya, kemudian portnya kita sudah rubah. Oke. Sekarang kita tes ya. Di sini saya menggunakan header 4, saya akan pindahkan ke header 2 dulu. Oke, langsung keluar otomatis. Refresh. Nah, di sini saya connect di header di VLAN dari 10 ya, dengan IP 10. Oke. Nah, saya langsung connect di MikroTik utama menggunakan header VLAN ID 10. Kita cek status detail. Saya mendapatkan IP 198.10.14. Oke, close. Sekarang coba saya pindahkan lagi ke header 3 ya. Oke, saya sudah pindahkan itu ke header 3. Press. Oke, saya sudah menggunakan IP 20. Jadi MikroTik yang sebagai switch ini itu sudah tidak terbaca lagi ya, karena kita langsung diteruskan ke header 2 di MikroTik utama.
Jadi tampilannya seperti ini. Seperti ini tuh. Tuh. Kita langsung diarahkan, walaupun secara langsung komputer saya ini terkonek di switch, tetapi yang muncul di sini itu MikroTik utama, karena MikroTik ini sudah bertindak sebagai switch. Oke ya, jadi mungkin itu saja untuk soal paket 2. Soal paket 1 ya, soal paket 1 UKK tahun 2020 atau 2022. Kurang lebihnya mungkin bisa ditanyakan secara langsung atau komen di deskripsi video. Saya akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.